Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak sekali kenikmatan. Apakah nikmat itu kita mintakan secara khusus kepada Allah, ataukah nikmat itu tanpa kita minta Allah sudah kasihkan nikmat itu? Baik itu banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, semua kita yakin semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tentu wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kesempatan, maka kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah memperjuangkan dinul Islam, risalah Islam sampai kepada kita yang ada di Nusantara ini. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak ayat-ayat firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an yang jika itu kita pelajari, kita kaji, kita fahami, itu insyaallah membuat kita untuk semakin bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Di antara ayat yang akan kita bahas adalah firman Allah dalam surah Hud ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Tarafayin nahar, yaitu salat di waktu dua tepi siang, yaitu pagi dan sore. Jika kita buka penjelasan tentang salat apa yang dimaksud,
dengan tarafayin nahar, maka di tepi yang pertama itu adalah pagi, itu adalah subuh. Ya. Tepi yang kedua ujungnya satu lagi adalah sore. Ya. Ujungnya siang itu pagi sama sore. Paginya subuh, sorenya asar. Dan di antara waktu itu berarti subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan dirikanlah solat yang ada di awal waktu malam. Ini bisa kita maknai adalah solat maghrib dan isya, di mana maghrib dan isya itu waktunya adalah di awal waktu malam. Ini yang wajib. Yang sunnah banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus, menggugurkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyuruh kita mendirikan salat. Setelah itu Allah mengabarkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua kebaikan itu kalau dilakukan punya pengaruh menghapuskan keburukan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika perintah informasi kebaikan bisa menghapus keburukan itu Allah letakkan setelah perintah salat. Artinya apa? Bahwa puncak kebaikan seseorang itu adalah manakala dia mampu mendirikan salat. Kan ayat ini diawali dengan perintah apa? Mendirikan salat. Setelah perintah mendirikan salat, Allah ingatkan innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyiat, dapat menghapuskan keburukan. Maka bisa kita fahami kebaikan yang paling utama adalah salat. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar baik, ya, salah satu langkah besarnya adalah mendirikan salat. Maka mustahil orang itu akan bisa benar-benar menjadi orang baik kalau salatnya nggak beres. Orang yang baik pasti salatnya baik. Maka nanti kita akan menemukan beberapa hadis yang memperjelas akan hal ini. Misalnya, ya, disampaikan oleh Nabi bahwa amalan yang pertama kali nanti akan diperiksa di yaumil akhir itu apa? Salat. Dan menariknya dalam hadis itu dijelaskan, jika salat seseorang itu ketika diperiksa itu bagus, baik, maka amal yang lain dianggap baik. Artinya apa? Cukup lihat salatnya aja orang tuh. Salatnya beres enggak? Enggak beres, pasti yang lain enggak beres. Salatnya beres enggak? Beres. Insya Allah yang lainnya insya beres. Nah, jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, ujar Nabi, bahwa amalan yang pertama kali dihisab, diperiksa, dilihat di yaumil akhir, pada hari akhir adalah as-shalah. Dan jika salat itu adalah baik, maka amal yang lain itu tidak usah dibukai satu-satu. Cukuplah salat itu aja sudah bisa ketahuan dalamnya kayak apa. Bila bagus, yang lain insya Allah ikut bagus. Nah, kemudian dalil berikutnya yang memperjelas akan firman ini adalah hadis Nabi. Ya.
Hadis Nabi yang disampaikan dari jalur Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati." Di redaksi yang lain, war Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Ya. Dikatakan oleh Nabi bahwa salat yang 5 waktu, berarti ini salat wajib, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna, ada penggugur dosa. Ya, artinya apa? Orang yang melakukan salat, orang yang melakukan Jumat, maka dengan salatnya tadi, apakah salat yang 5 waktu ataukah salat Jumat tadi, dapat menghapuskan dosa-dosa dia di antara waktu ke waktu. Zuhur, asar, maka dosa zuhur sampai asar terhapus dengan salat asar. Dosa asar sampai maghrib terhapus dengan salat maghrib. Dosa kita selama maghrib sampai isya terhapus dengan salat isya. Dosa kita sepanjang isya sampai subuh dihapuskan oleh Allah ketika kita melaksanakan salat subuh. Itulah yang dimaksud dengan kafaratun lima bainahunna. Ada penggugur dosa di situ. Dosa seperti apa? Dijelaskan lagi dengan Nabi. Tidak semua dosa, tapi dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Maka di ujung hadis dijelaskan oleh Nabi, malam tughshal kabair. Jika orang yang melakukan salat tadi bukan orang yang suka melakukan dosa-dosa besar, itu artinya makna daripada hadis ini, dosa yang diampuni oleh Allah dengan salat adalah dosa kecil. Maka ayatnya tadi mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, bukankah salat itu diantara kebaikan yang paling utama? Maka kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil dia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu hadis seperti ini, tahu ayat Al-Qur'annya, tahu dalilnya, mestinya dengan mendengar seperti ini kita menjadi semangat untuk mendirikan salat. Nah, nanti insyaallah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mendirikan salat itu. Bukankah kita sudah salat, bujur sudah salat, tapi sudahkah masuk kategori mendirikan salat? Karena redaksinya memang beda, ya. Allah tidak mengatakan solu gitu, bukan, tetapi aqimis shalah, dirikan salat. Nah, tentu ada makna di balik kenapa Allah memilih kata aqimus shalah, dirikan salat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain yang memperkuat lagi bahwa salat itu kalau dikerjakan dengan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil seseorang. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada beberapa orang sahabatnya, "Aro'aitum, bagaimana pendapatmu? Anna nahron bi babi ahadikum, jika ada orang yang rumahnya itu berhadap-hadapan dengan sungai, ya, pintu rumahnya itu depannya langsung sungai. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan,
di mana orang tadi pemilik rumah setiap hari mandi di sungai itu 5 kali. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma taqulu dzalika yubqi min darani?" Apakah engkau akan mengatakan bahwa orang yang mandi 5 kali sehari semalam itu masih ada kotoran yang menempel di badannya? Para sahabat menjawab, la, tidak. La yubqi min daranihi syai'an. Tidak Nabi, tidak mungkin ada lagi kotoran yang menempel dalam tubuh orang tadi. Kenapa? Karena dia mandi sehari 5 kali. Kita 3 kali aja udah kedinginan, sudah bersih, anggaplah begitu. Ini 5 kali. Ini sebetulnya Nabi, inilah salah satu kecerdasan Nabi mengajarkan kebaikan kepada sahabatnya dengan logika yang sederhana, mudah dipahami. Kalau mandi 3 kali saja kita bersih, apalagi 5 kali. Dan Nabi mengumpamakan orang yang mandi tadi itu dengan sholat. Maka kata Nabi, fadzalika mislus sholawat yamhullahu bihil khotoya. Begitulah perumpamaan sholat, di mana sholat itu yamhullahu bihil khotoya, Allah akan menghapuskan dengan sholat kita tadi itu al khotoya, ya, dosa. Jadi sangat jelas ini kemana ayat ini larinya, bahwa memang ayat ini memotivasi kita, satu, untuk mendirikan sholat, yang kedua memahami bahwa di antara fungsi sholat itu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka sebetulnya kalau ada orang diwajibkan sholat kok merasa terbebani, ini ada 2 kemungkinan saja. Satu, memang dia nggak paham makna sholat, dia nggak ngerti apa manfaat sholat, sehingga dia malas-malesan melakukan sholat. Maka iklan pahala sholat itu penting. Seperti halnya sesuatu produk itu perlu diiklankan, ini biar orang tertarik. Nah, salah satu manfaat sholat itu tadi, ya, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan oleh Allah dengan sholat yang benar tentunya. Nah, kedua, orang yang nggak mau sholat itu bisa jadi selain ketidakpahamannya akan perintah sholat dan maknanya, memang faktor yang kedua itu adalah kemalasannya. Ngerti bang perintah sholat? Ngerti. Tahu nggak dalilnya nih? Tahu. Tapi kenapa nggak dikerjakan? Kemalasannya itulah yang membuat dia kemudian enggan untuk melakukan sholat dengan baik. Maka dengan disampaikan ayat seperti ini, hadis seperti ini, adalah membuat kita semakin senang, bukan menjadi beban. Kadangkala orang menganggap sholat itu sebagai beban. Nah, udah azan, tak lagi sholat, beban. Yang lebih miris lagi itu, tidak sedikit masih banyak orang Islam itu yang kada mengerjakan sholat. Itu yang kita sedih. Maka orang-orang seperti itu perlu disampaikan. Ya, Nabi pun sudah mengingatkan kepada kita semua, ballighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kamu tahu dariku, kalau itu benar-benar dariku, meskipun hanya 1 ayat, sampaikan. Kebaikan itu perlu disampaikan. Nah, kadang-kala sering kita lihat tuh, nah, yang kasihan itu tukang-tukang, meskipun tidak semua ya, tapi ada, sering saya lihat begitu. Asik begawi, lupa kewajiban sholat. Nah, itu yang kemudian kita menjadi sedih kalau itu adalah saudara seakidah kita, tapi dengan entengnya kemudian meninggalkan perintah sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berlanjut kepada makna mendirikan sholat.
Ya, di antara makna salat yang dimaksud dengan mendirikan salat, wa iqamatus shalah ma'naha ada'uha kamilatal arkani wasyuruti adh-dhahirati wal batinati. Nah, yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah ada'uha kamilatal arkani wasyuruti adh-dhahirati wal batinati, yaitu salat yang dikerjakan dengan melaksanakan secara sempurna rukun-rukun salat dan syarat-syaratnya salat. Zahirati, baik yang zahir, wal batinati, ataupun yang tidak zahir, yang batinah. Nah, sekarang diuraikan lagi, yang zahir itu apa, yang lahir itu apa, yang batin itu apa. Nah, di antara bentuk kesempurnaan lahiriah itu adalah ketenangan diri dan kekhusyuan dalam sujud dan ruku. Juga berusaha memahami dan memperhatikan bacaan salat berupa zikir, doa dan yang lainnya. Ini zahirnya. Jadi kalau rukun secara fikihnya saja insya Allah kita sudah paham bahwa orang sholat itu harus suci, baik pakaian, tempat, ya, diri, dan bagaimana cara mensucikannya insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu itu. Nah, yang sering kali menjadi kemudian tidak terlaksana dengan baik itu adalah kekhusyuan, tumaknina, penghayatan makna-makna bacaan sholat. Ini yang masih menjadi PR barangkali kebanyakan di antara kita. Bagaimana kadangkala kita temukan orang sholat belum sempurna rukuknya sudah berdiri, belum sempurna sujudnya dia sudah bangkit dari sujud. Itu artinya dia belum menyempurnakan sholat. Karena di situ ada tumaknina, tenang, tidak boleh cepat. Bahkan diuraikan secara detail dalam hadis itu. Kalau ruku itu haruslah sempurna posisi rukuknya, barulah beralih ke gerakan berikutnya. Jangan belum sempurna sudah pindah, tidak boleh. Maka semua gerakan itu harus sempurna sesuai dengan kondisi seharusnya. Takbir, ya sempurna posisi takbirnya. Ruku, sempurna rukunya. Itu baru gerakannya. Yang kedua adalah pemaknaannya. Dihayati bacaan-bacaan yang kita baca saat sholat itu. Bukankah orang sholat itu kita membaca doa? Nah, doa yang bagus itu ketika kita baca kita paham isinya. Ketika kita baca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli misalnya, maka kita hayati apa makna di balik ucapan yang kita baca itu. Bukankah kita sedang mengagungkan Allah, Maha Suci Allah, kita memuji Allah, lalu kita meminta ampunan kepada Allah, Allahumma firli. Nah, itu yang perlu di dalam sholat itu dihadirkan. Kemudian hal penting yang lainnya adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, saat sholat kita bisa menghadirkan rasa takut kita di hadapan Allah. Ini levelnya sudah tinggi ini. Bagaimana orang sholat itu bisa menghadirkan rasa takut, rasa harap yang kuat di dalam dirinya. Maka ini akan bisa dimiliki kalau kita punya namanya ihsan. Ya. Ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu
yaitu engkau melakukan ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kita sholat nih seolah-olah kita sedang langsung berhadapan dan kita melihat langsung Allah. Ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini cara kedua, level di bawahnya tadi. Yaitu kalau kamu tidak sanggup menghadirkan Allah di hadapanmu, yakini bahwa Allah itu hadir melihatmu. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Sehingga kalau orang sholat bisa sampai pada tahapan seperti itu, merasa diawasi oleh Allah, atau bahkan kita bisa merasa melihat Allah, itu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dahulu ya, sahabat-sahabat itu diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang kena panah. Kena anak panah masuk ke dalam dagingnya tuh. Di medan perang gimana mau operasi, kada ada alat operasi, ditarik pasti sakit, namanya panah. Maka hebatnya orang tadi itu berpesan sama temannya, saya ambil air wudhu dulu, saya sholat. Di saat nanti saya sudah sholat dengan khusyuk, cabut. Anak panah itu cabut. Kok bisa sholat malah disuruh cabut? Karena ketika orang itu fokus dengan satu titik, maka yang lain itu kada dihirauinya lagi. Sakitkah atau apakah, kada dihirauinya lagi. Maka ini tentu perlu latihan, menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Memang berat, berat. Pernah juga kita mendengarkan kisah bagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, siapa yang bisa sholat khusyuk dari takbir sampai salam, nanti ku kasih surban ini nah lomba-lomba sholat berguguran. Ada yang rakaat 1 sudah gugur, rakaat 2 gugur, sudah mau salam gugur juga, sudah mau salam, wah ini dapat nih jarnya. Padahal tinggal salam aja, muncul perasaan, muncul pikiran di dalam hatinya, bentar lagi dapat surban, nah kada fokus lagi dia, sudah teringat dengan surbannya. Jujur dia berkata sama Nabi, tadi rakaat 1 khusyuk, 2 khusyuk, tahiyat khusyuk, mau salam tuh nah, sajadah nih nah dapat nih nah, kada lagi. Nah, jadi menghadirkan, memfokuskan pikiran hati kita saat sholat itulah diantara makna mendirikan sholat. Dan masih ada makna-makna yang lain daripada makna mendirikan sholat. Apa itu? Sholat dalam surah Al-Ma'un itu didekatkan dengan orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini diantara makna mendirikan sholat dalam dimensi sosial. Kalau tadi itu masih pribadi individual kita, bagaimana kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri. Sekarang makna mendirikan sholat dalam urusan yang lain, yaitu urusan sosial. Coba lihat di ayat itu, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka itu? Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Siapa yang lalai itu? Alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang sholatnya banyak dihinggapi riya, pamer, pujian. Wa yamnaunal maun, dan mereka yang enggan memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan. Wa yamnaunal maun. Nah, ini adalah
makna mendirikan juga, makna yang lebih luas. Coba lihati gerakan sholat tuh, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam ke kanan, apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullah. Harus menoleh, kada boleh salam melirik, kada boleh. Lihati hadisnya, harus terlihat pipi kanan sampai dari belakang. Terlihat, biar kita lihat tuh nah ke sana itu kayak apa kondisinya. Jangan-jangan tetangga saya kelaparan. Tengok ke kiri, jangan-jangan di sana ada tetangga saya yang perlu bantuan. Itu makna pesan di balik salam. Maka orang yang mendirikan sholat tidak hanya bagus interaksinya dengan Allah, tetapi juga interaksi sosial sesama makhluk juga bagus. Itu masuk juga dalam kategori mendirikan sholat. Ini lebih luas lagi. Maka wajar tadi kalau orang itu beres sholatnya, beres di sini maknanya makna sholat secara dengan Allah beres, juga beres secara sosialnya. Maka yang lain kada usah diperiksai, jiwa sosialnya tumbuh dengan sholat. Bukankah ketika kita noleh ke kanan apa yang kita baca? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita, semoga keselamatan, keberkahan Allah senantiasa kepadamu. Kita doakan. Maka tidak mungkin setelah sholat kemudian kita mau menyakiti. Noleh ke sana juga kita doakan. Masa habis itu sendalnya bagus kita bawa pulang? Kan bertolak belakang. Nah, itu juga makna mendirikan sholat. Sholat yang dilakukan tidak saja membuat hubungan dia baik dengan Allah, tetapi juga hubungan dia dengan sesama makhluk juga baik. Maka lihati di antara hikmah sholat adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan apa? Keji dan mungkar. Nah, luar biasa ini. Orang yang mendirikan sholat, wa aqimis sholata kata Allah, dan dirikan sholat, inna sholata, karena sesungguhnya sholat tanha dapat mencegah siapa? Pelakunya, anil fahsya'i wal munkar, dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu udah sholat tapi kenapa masih melakukan kemungkaran? Lihati dulu sholatnya, beres kada? Mendirikan sholat enggak? Kalau masih sholat tapi belum tercegah perbuatan keji dan mungkarnya, berarti mendirikannya, menegakkannya belum sempurna, perlu terus ditingkatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah salat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, coba lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di antara doa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah salat. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikan aku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholah. Wa min dzurriyyati, jadikan juga anak keturunanku juga orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku ini. Diijabah ini aja sudah senang kita. Kita dijadikan orang yang bisa mendirikan sholat, apalagi anak cucu cicit kita juga menjaga sholat. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Maka ini bisa dijadiin wirid nih, baca hari-hari, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Ya, surah Ibrahim ayat 40. Ini doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Ibrahim.
Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan shalah, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak keturunanku juga mendirikan shalah. Rabbana, ya Tuhanku, wa taqabbal doa, terimalah doaku ini. Nabi saja minta doa agar dijadikan orang yang mendirikan sholat. Masa kita nggak minta? Nabi loh, Ibrahim pula sudah bergelar Khalilullah, kekasih Allah, masih berdoa agar dianugerahkan orang yang bisa mendirikan sholat. Memang berat sekali. Kita baru yang individual dengan Allah aja belum tentu bisa, apalagi tadi yang sosial tadi itu. Nah, jadi dua, vertikal horizontal, ya, ke atas dan juga ke kanan ke kiri, barulah bujur-bujur mendirikan sholat. Nah, maka saya teringat kisahnya Ahmad Dahlan dulu ketika mengajarkan murid-muridnya surah ngaji sampai surah Al-Maun itu berhenti lama, nggak pindah-pindah ayatnya, sampai protes muridnya, Kiai apa nggak ada ayat yang lain? Jadinya ini sindiran aja, kok yang dikaji surah Al-Maun aja. Ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah hafal belum ayatnya? Sudah. Nggak tahu artinya? Sudah. Paham maksudnya? Mikir dia. Sudah Kiai. Pertanyaan terakhir nggak bisa jawab. Sudah belum dikerjakan isinya? Nah, isinya itu, nah, kandungan makna dari Al-Maun tuh sudah dikerjakan belum? Apa isinya? Itu menyantuni orang-orang yang perlu untuk disantuni. Maka kemudian diperintahkan murid-muridnya, cari orang-orang gelandangan tuh, kalau nggak punya baju beri baju, kalau kelaparan kasih makan, kalau sakit obati. Sehingga waktu itu geger di Jogja itu dengan geger Al-Maun istilahnya, di sekitaran keraton tuh. Dari ayat itu lahirlah PKU, rumah sakit, lahirlah sekolah, lahirlah panti jompo, lahirlah panti asuhan. Itu adalah wujud mengamalkan ayat itu. Nah, itu adalah bagian daripada muqimas shalah, mendirikan sholat, yang tidak hanya mendirikan haknya dengan Allah, tetapi juga hak sesama manusia dia dirikan. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan untuk hal itu. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Hei Muhammad, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat. Mendirikan salat tadi perlu kesabaran. Enggak bisa bim salabin, pokoknya hari ini kundirikan salat 5 waktu sehari itu aja, kada bisa. Sepanjang hayat tidak ada ceritanya orang kalau sakit kemudian boleh nggak sholat. Nggak ada dalil seperti itu. Sesakit apapun orang itu tetap mendirikan sholat. Kada bisa berdiri duduk, kada bisa duduk baring. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Asalkan kita masih bisa melaksanakan, ya, kalaupun fisik terbatas, misalnya ada gangguan udzur syar'i, boleh secara syar'i melakukan seperti itu. Tetapi perintah kewajibannya tetap melekat untuk selalu kita kerjakan. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Sedang perjalanan Ustaz, bisa sholat di atas kendaraan, bolehkah? Boleh. Itu rukhsah, yang menunjukkan juga betapa Allah itu sangat memperhatikan kita. Ya, syariat itu tidak memberatkan, sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada
sesuatu yang dibebankan melebihi daripada kesanggupan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita tentu berdoalah. Memang perlu kesabaran untuk bisa meraih predikat orang yang mendirikan sholat. Perlu perjuangan untuk itu. Ya, makna-makna sholat yang lain misalnya adalah sholat tepat waktu. Itu juga mendirikan sholat. Sholat tidak sendirian, kalau bisa berjamaah itu bagian juga mendirikan sholat. Karena memang sendiri dengan berjamaah itu beda. Di rumah dengan masjid beda. Maka ketika melakukan usaha-usaha yang lebih itu bagian juga dalam mendirikan sholat. Selama ini saya sudah sholat Ustaz. Di mana? Di rumah. Jamaah tidak jamaah. Bisakah ditingkatkan ke masjid? Bisa. Kerjakan. Itu juga mendirikan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ya, Allah karuniakan kepada kita anugerah menjadi orang yang bisa mendirikan sholat. Di antara upaya kita adalah memperbanyak doa. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dihafalkan dan dibaca, dimohonkan kepada Allah, semoga Allah mengijabah. Allah jadikan diri kita menjadi orang yang bisa mendirikan sholat. Begitu juga dengan keluarga kita, anak cucu kita. Bahkan Allah juga merintahkan tadi wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi sholat itu hal yang paling utama. Kebaikan-kebaikan itu bisa kita raih jika kita memperhatikan sholat. Maka orang yang sudah benar-benar memperhatikan sholatnya, mudah-mudahan sampai pada level inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.